Kiku, Kiku. Besarkan lagi tak. Tadi ku kecilin. Ini gambar lo. Abang aja lah besarin bang, pasti nggak bisa lagi Saya mau aku besar. tanya Oh nih. bisa ternyata. Silakan. Silakan bang. Saya mau tanya boleh Boleh, nggak? boleh, boleh. Eh, itu Yesus itu sebenarnya Tuhan apa manusia, Mbak ya? Halo, Halo bang. Mbak. Ya. Mbak Gata. Dengar, Iya, dengar. dengar nggak? Oh iya. Saya mau tanya nih, sebenarnya Yesus itu Tuhan apa manusia ya? Yesus adalah Ultraman. Maksudnya manusia gitu? Dia adalah Allah dan manusia. Oh, Yes. Kenapa bang? Lo mau nyembah dia ya? Nanya-nanya. Gue yakin lo udah jatuh cinta ya sama Tuhan gue iya ya. iya, saya tanya tapi jangan marah ya. Tuhan Yesus cie. Iya. Ini yang bikin yang dengar dulu dong. Kalau ngomong dipotong mulu. Ini Dengar ya. yang ngarang Bible itu kan Matius ya, Lukas itu. Betul nggak? yang apa bang? Yang ngarang Bible itu kan Matius, Lukas, terus Yohanes, Ngarang. terus Markus ya. Bang, ngarang itu apaan sih bang? Kalau saya boleh tahu. Yang nulis. Nah, kalau yang ngarang Al-Quran kira-kira siapa bang? Al-Quran itu firman, Mbak. Oh, itu kan karangan. Kok abang enteng banget? Bukan dong. Nah, Ini saya kok abang tanya enteng banget fokus. bilang Ini bahwa fokus ke Bible aja kitab nih. kami karangan Fokus ke sih, Bible Bang. aja. Iya. Ini fokus ke Bible aja ya. Iya bang. Mbak percaya kan nama Markus kan, Matius kan? Percaya. Iya, berarti kan kata Mbak kan Tuhan itu 100% manusia dan 100% Allah gitu ya. Kagak pernah Tuhan gue gitu bilang ya. gitu. Gue kagak pernah bilang gitu. Yang gue bilang dia Yang adalah lain Allah. ya mungkin pada kesempatan ini Mbak nggak mau ngomong begitu, tapi ntar Saya kesempatan bukan lain ngomong begitu. setiap saat setiap ada kesempatan saya nggak pernah mau ngomong 100% bang. Karena kalau 100% dengan 100% artinya dua. Yang saya imani adalah Yesus itu satu pribadi dengan dua kodrat. Kalau 100% dengan 100% artinya 100% itu satu, 100% satu. Berarti ada dua. Iya. Yesus itu tidak demikian. Yesus itu cuma satu pribadi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi bang? Tadi katanya, halo. Iya, tadi katanya Yesus manusia. Yesus kata itu Mbak. adalah Allah Gitu. dan manusia, jangan dipotong-potong. Manusia dan Tuhan gitu. Allah dan manusia. Di sekarang saya mau tanya firman dalam keadaan manusia gitu ya. Oke, boleh. Ya. Iya. Ini mungkin ini Yesus waktu ini Yesus jadi manusia nih ya. Saya bacakan ya ayatnya ya. Markus 20:22 ya. Ya, boleh. Ya. Naiklah Yesus ke atas keledai betina, seperti biasa Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina Markus yang itu baru cuma saja sampai dicuri. 16 pasal, Bang. Ini ada, Mbak. Ini ada, Mbak. Nih abangnya, gue kasih tahu. Markus itu cuma 16 pasal. Lo gimana ceritanya sampai 22? Lo karang sendiri. nih, lo lihat. Cuman sampai 16, udah ke situ, udah Lukas. Lo gimana ceritanya 22? Lo jangan ngarang kitab orang dong sebegitunya. Malu. Cuy. Malu-malu. Markus sampai 16 dia bilang 22. Lo tambahin tuh 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Berarti Anda lah yang suka menambah-nambah dan merevisi kitab saya. Betul.
Tadi yang naik agamanya apa sih, penasaran? Islam. Oh, gitu ya. Ini orang Kristen ya pada kaget. Markus 22. Anjir, emang ada? Bisa ya. Penipunya luar biasa ya. Bisa ya di negara ini ya, kitab suci orang diganti dengan kalimat kotor dan dia mewakili agama Islam ya tadi ya. Betul. Bless me God, jangan lupa direkam ini ya. Gila. Ini dijadikan highlight ini. Kebayang kalau kita ngerubah ayat-ayat orang Islam seperti itu. Kebayang nasib kita gimana? Wah, udah auto entah kemana kita bang. Dikasih makan tai langsung di penjara. Gila. Yang kayak suci gitu tuh orang. penista ya, beneran. Itu kitab suci orang loh itu. Dia baca kayak gitu nggak ada ayatnya terus dia bilang tadi jarinya kemana? Ngeri. Ngeri. Memang seperti itu ya mereka ya. Teman-teman Islam lainnya jangan ditiru ya yang kayak gitu. Bikin malu. Aduh, ngeri ya bang ya. Ngeri banget kayak gitu. Serius. Kirain manusia, ternyata setan. Halo, Syaindah. Halo, Ya, Islam Kristen Bang Syaindah. iya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Islam Kristen iya. Cuma 2 pilihan bang. Gimana? Oke. Islam, alhamdulillah Islam gitu. Alhamdulillah oke. Tafadol bang. Ya. Gini, saya mau bertanya nih, sekalian silaturahmi dan menyambung gimana ya, persahabatan di antar umat gitu aja. Gini saya mau tanya ini bang, soalnya ini apa ya, perdebatan setiap malam ini bukanya. Nah gini bang, nah, saya mau tanya, Yesus itu siapanya kalian? Apakah Tuhan? Apakah siapa gitu kan? Soalnya saya belum tahu gitu kan. Tapadol, Pak Halo. Prof. Silakan Pak Prof mungkin mau menjawab. Itu tadi udah dijelasin ya. Mudah-mudahan abang tadi waktu request sedikit dengar juga ya. Agatha Oke. sudah bilang bahwa Yesus itu di dalam iman Kristen dia memiliki donatur manusia sepenuhnya dan Allah sepenuhnya. Kemanusiaannya itu gelarnya Tuhan. Tapi kalau sebagai Allah ya dia itu sang halik. Jadi kalau ditanya Yesus itu buat kami sebagai Tuhan atau siapa? Dia itu Allah dan Tuhan. Oh, ya wujudnya itu manusia apa gimana bang? Dia Wujudnya? menambahkan kodrat manusia gitu secara kekal. Jadi kalau ditanya Berarti wujudnya apa, sebelum dia menambahkan kodratnya sebagai manusia, wujudnya ya nggak ada wujudnya karena Allah itu nggak ada wujudnya. Allah itu roh. Kemit. Ya, Wujudnya itu terang. Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Yesus itu bukankah Nabi Isa? Bukan seperti itu. Yang dianggap Tuhan apa gimana gitu? Deskripsinya bukan, gitu. bukan. Di Oh, Kristen bukan. nggak ada namanya Isa. Kalau Yesus itu artinya ada, arti nama Yesus itu ada, ya penyelamat. Nah kalau saya tanya sama abang, Isa artinya apa bang? Isa itu nabi. Kalau artinya saya nggak tahu sih. Nggak tahu. Setahu Oke. saya kalau di Isa lahir ajaran di mana? agama. Isa lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem bang, kotanya. Isa lahir di kota apa? Gimana? Gimana? Isa lahir di kota apa bang? Yesus lahir di Bethlehem. Kalau Isa lahir di, kalau nggak salah di Bethlehem, Bethlehem saat kuasaan Kaisar Romawi gitu ya. Yang melahirkannya itu Maryam. Saya nggak nanya yang lain, saya nanya kotanya aja bang. Nggak usah berbelit-belit. Ya di Bethlehem, di daerah Bethlehem. Kaisar Romawi. Nah, Kaisar Romawi. ya. Negara apa itu sekarang tuh? Di Yahudi enggak?
Negara Yahudi. Oke. Negara Yahudi. Yesus orang Yahudi karena ibunya dari keturunan suku Yehuda. Kalau Isa orang apa, Bang? Orang Jawa. Arab enggak? Arab. Enggak. Oh, ya udah. Beda berarti, Bang. Beda. Lanjut. Begitu ya Lahir di pertanyaan. Batam. Nah, ini Silakan. saya mau tanya lagi nih. Ini apa ya? Yesus itu dilahirkan apa enggak ya? Kemanusiaannya dilahirkan. Berarti kalau secara logika kalau dilahirkan itu berarti ada proses pembuatan gitu. Pembuatan gimana? Ada. Yesus itu. Ya, kita selayaknya kan dia kan manusia. Dia bilang seperti itu tadi kan. Sedangkan kalian bilang Tuhan kalian itu suci. Ya, saya Lukas 1 sepakat. ayat 42. Yesus Ya, itu ya. Lukas 1 ayat 42. Sang Firman itu yang adalah Allah itu menambahkan kodrat kemanusiaannya melalui buah rahim Maria. Lukas 1 ayat 42. Berarti memecahkan perawan Bunda Maria. Gitu. Enggak. Di dalam pemahaman Kristen, Bunda Maria itu tetap perawan selamanya. Ya, baik waktu dia mengandung, baik setelah dia mengandung. Apapun itu kekristenannya, Protestan, Katolik, Ortodok. Nah, sekarang kalau saya tanya, Bunda Maria itu di Kristen perawan selamanya ya. Namanya Ai Parthenos. Nah, kalau di Islam, Maryam itu perawan atau enggak setelah melahirkan? Ya, perawan. Hah? Tahu dari mana? Setelah melahirkan dia tetap perawan. Ya namanya siapa? Putra Maryam apa? Maryam, Siti Maryam. Oh, Siti Maryam. Enggak perawan, Bang. Enggak perawan. Berarti Allahnya Abang mengambil keperawanan dong. Allahnya gimana? Allahnya Abang. kami mengambil keperawanan. Mengambil keperawanan. Enggak seperti itu analogi. Enggak seperti itu Nah, pikirannya seperti kali. itu saya tanya, Ya. Siti Maryam itu perawan belum sebelum melahirkan? Iya, perawan lah. Perawan ya. Dia menjaga kehormatannya nggak? Iya, jelas. Kenapa direnggut sama Allah? Maryam. Kenapa Gimana, Allah? Kenapa Allah Anda tega merenggut? Pertanyaan gimana? Pertanyaan saya ulangi. Kenapa Allah Anda tega merenggut keperawanan Siti Maryam? Kalau kami di agama Islam nggak seperti itu mikirannya, Bang. Itu yang jelasnya itu kuasaan Allah, bukannya istilahnya Allah tega seperti itu, nggak seperti itu pemahamannya gitu kan. Loh, Siti Maryam menjaga Jadi keperawanannya kan? Iya, Menjaga saya mau kehormatannya. bertanya. Tadi kan saya mau bertanya, tak usah gimana ya, tak usah pelintir lah maksudnya. Saya nggak melintir. Saya bertanya balik. Siti Maryam menjaga Iya, sekarang kehormatannya. saya bertanya pada Anda, Berarti nggak gitu bisa dijawab kan? ya? Apakah wujud Isa itu manusia? Iya, katakan. Berarti kalau manusia itu dilahirkan, Iya. ya kan, benar kan? Iya. Seperti itu tadi kan. Nah, setelah itu saya bertanya kembali, kalau dilahirkan otomatis itu ada yang proses pembuatannya gimana, layaknya manusia apa gimana? Saya bertanya seperti itu tadi. Iya, nggak ada. Coba Jadi proses terangkan gitu maksudnya. kelahirannya, ya proses kelahiran Yesus itu karena Roh Kudus menaungi Bunda Maria. Roh Kudus ini adalah Roh Allah yang maha menghidupkan, sehingga Bunda Maria itu tidak memerlukan sel, apa istilahnya bahasa ilmiahnya itu, sperma dari laki-laki. Jadi Yesus itu tidak membutuhkan sperma dari ayahnya, ya, karena memang dia itu adalah Allah yang lahir melalui buah rahim Bunda Maria. Lukas 1 ayat 42. Makanya ada doa salam Maria. Nah, jadi kalau ditanya ya, ada terus? pembuahan, nggak ada, Bang.
Karena ini adalah ilahi yang mengambil kodrat manusia. Jadi kalau ditanya apakah dia lahir? Benar, dia lahir. Kemanusiaannya yang lahir. Kemanusiaan yang lahir. Gitu. Tapi kalau Sekarang, ditanya sebelum jadi manusia dia siapa? Dia Allah. Sehingga waktu dia lahir, yang lahir ini apa? Kodrat kemanusiaannya dan kodrat keilahiannya itu yang melekat di dalam satu pribadi Yesus. Itu. oke, oke. Berarti kalau dia lahir itu otomatis melalui apa ya? Vagina ya, maaf ya, mau untuk Iya alat dong. kelamin wanita berarti. Iya dong. Iya. Oh, iya. Eh, dan semenjak dia jadi Tuhan, apakah setelah dia lahir itu layaknya dia seperti manusia biasa, apa seperti apa gitu? Iya, seperti Saya mau manusia bertanya biasa. aja. Seperti manusia biasa. Ibrani 4 ayat 15. Dia sama seperti manusia biasa. Hanya bedanya kita dengan Yesus, dia tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Kita, saya, Anda, Agatha berpotensi berbuat dosa. Kita berbuat dosa. Tapi kalau Yesus tidak mengenal dosa. Gitu. Jadi gini, apa ya? Selama semasa dia hidup, sampai dia menerangkan ajaran kekristenan itu asal muasalnya dari mana, Bang? Gitu, Bang? Ajarannya. Ya karena dia Allah. Iya. Dia Allah. Dia ajarkan apa yang dia teladankan kepada kita. Gitu. Jadi kalau ajarannya berasal dari mana? Ya karena dia Allah. Dia firman Allah, Allah Sang Tritunggal Maha Kudus. Makanya waktu dia bilang ajaranku tidak berasal dari manusia karena ajaranku berasal dari Bapa. Nah, itu yang diajarkan kepada siapa? Kepada semua murid-muridnya. Gitu. Untuk bukankah Yesus itu memang Tuhan kalian kan? Jadi apa kekuasaan Yesus itu ketika dia menjadi manusia bisa dibuktikan, bisa dicontohkan apa di mana gitu? Kekuasaannya saya rasa abang pasti udah pernah dengar ya, banyak sekali. Menghidupkan orang mati, mengampuni dosa. Bahkan dia bisa berjalan di atas air. Pada saat ada orang pendarahan, wanita pendarahan, itu menyentuh jubahnya, ada kuasa tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan orang itu sembuh. Gitu. Dia bahkan ludahnya dia aduk di tanah, dia tempel kepada orang yang nggak punya mata, orang yang lahir udah buta. Orang itu bisa ngelihat. Dan banyak orang yang buta datang ke dia bisa ngelihat. Itu buktinya ada? Ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, tentu nggak ada gereja di seluruh dunia ini. Karena semua gereja itu Enggak, berdasarkan maksudnya historis riwayat tersebut dalilnya dari mana maksudnya? Gitu. ada. Bahkan dicatat dalam sejarah dia bangkit dari kematian. Saya punya buku sejarah tulisannya Ya. Flavius abad pertama di halaman 780 di situ dikatakan dia mati dan dia bangkit hari ketiga. Tuhan kalian itu masih hidup sekarang? Apa udah mati apa gimana? Oh dia maha hidup kok. Dia maha hidup. Nah, satu lagi saya mau tanya apa ya? Saya mau tanya aja ini Bang ya. Gini, enggak mau cari polemik itu enggak seperti itu. Jadi yang disalib itu siapa, Bang? Yang disalib Yesus. Apakah Yesus? Yang Oh, disalib Yesus. Kalau abang, Itu sama kalau Isa yang disalib apa? Stuntman. enggak, kalau pemahaman kami di dalam bahasa di dalam agama itu Islam itu Isa itu naik ke atas, Bang. Dia masih hidup gitu. Enggak. Anissa 157 Dia itu kan ada kalau penyaliban. pemahaman kami Islam sebentar ya. Pemahaman kami Islam, Isa itu bakal turun lagi ke bumi untuk Saya nggak membenahi nanya turunnya lagi. Saya nanya yang disalib itu siapa? yang disalib itu Stuntman. yang menyerupai Yesus, yang merupai Nabi Siapa Isa. namanya? Siapa namanya? Ya saya kurang tahu sih namanya Kalau saya bilang siapa itu sih. yang disalib, Saya nggak secara Stuntman mendalam. Curiga ya gitu. Bang Prop, namanya Soleh.
Nggak juga sih. Enggak. Oke. Aku pengen tahu, menarik nih. Kalau aku bilang yang disalib stuntman, setuju nggak bang? Gimana? Kalau aku bilang yang disalib di versi Islam itu stuntman, abang setuju nggak? Ya itu ya terserah kalian. Kalau saya Abang nggak tahu jadi stuntman nggak? masalah. Stuntman itu Ya pemeran Starman pengganti. apa? Kamu mau bilang Starman, kamu mau bilang apa itu nggak? Itu kan pemahaman ajaran kalian. Ya gitu kan. Mau Isa kalian disalib, bilang apa seperti itu kan Tuhan kalian seperti itu. Isa disalib nggak bang? Halo? Enggak kan? Saya nggak mau beretorika lama-lama. Isa katamu nggak disalib, tapi diserupakan. Yang diserupakan ini saya sebut stuntman, setuju nggak? Coba unmute. Halo? Bang? Unmute bang. Ya, Halo. stuntman itu bahasa Indonesianya pemeran pengganti. Ya, saya Ah, tanya, abang setuju nggak kalau yang disalib di dalam versi Islam itu dia pemeran penggantinya Isa? pemeran penggantinya Isa. Mm-mm. Ya boleh-boleh aja sih. Yang jelas Isa nggak disalib seperti itu aja. Ya, oke nggak apa-apa, saya hargai. Pemeran penggantinya Isa ini namanya siapa? Nah, saya kurang tahu itu. Kurang tahu. Yang Oke. jelas ya saya kan mau bertanya karena saya Ini yang kedua. penasaran sih gitu kan. Ya, karena saya ngelihat gini, tadi pertama, maaf kata ya bang ya, tadi kan kalau di Ya kamu nggak Bunda apa-apa. Maria itu tetap perawan. Kalau di versi abang Bunda Maria nggak perawan lagi kan? Karena dia udah Iya. capek-capek menjaga kehormatannya, keperawanannya diambil. Nah ini kenapa lagi kok Allah Anda tega mengorbankan orang yang nggak bersalah jadi stuntman atau pemeran pengganti buat jadi membela nabinya Anda? Kok mesti ada korban? Sebenarnya pemahamannya bukan tega nggak tega seperti itu sih Bang. Iya, karena gini Bang ya, nalar manusia itu kalau disatukan ya berarti kita nggak jadi manusia gitu. Makanya beragam beraneka ragam secara pemikiran manusia itu berbeda seperti itu. Itu pemikiran Abang seperti itu. Kalau pemikiran kami nggak seperti itu. Yang menggantikan Isa mati nggak disalib? Mati kan? Gimana? Yang menggantikan Mati. Isa tadi mati kan? Iya, Kenapa iya. Allah Anda itu tega mengorbankan orang yang bukan Isa harus mati di kayu salib? Sementara kalau saya ya, kalau saya menjadi Allah nih, katakanlah ya, nih pengandaian. Kalau Isa mau saya selamatin ya selamatin aja, nggak perlu ada diganti dong. Kenapa peduli setan sama tentara Romawi? Menurut saya begitu. Kenapa Allah Anda tega-teganya harus mengganti Isa dengan pemeran pengganti dan pemeran penggantinya itu mati di salib? Sebenarnya itu bahasanya bukan tega ya Bang ya. Jadi apa? Nah, kalau Tuhan kami itu dia Tega. itu memiliki ya sebentar ya saya jelasin sedikit sebenarnya itu dia itu maha gimana ya maha mengetahui apa yang dia apa yang dia terapkan seperti itu. Jadi seperti ini Bang. Ketika Tuhan menghendaki hal seperti itu, hal yang yang digantikan Isa itu ada maksud-maksud tertentu dari Tuhan seperti itu. Maksudnya apa kira-kira? Ya, itu hanya Tuhan yang tahu seperti itu. Itu Anda mau bilang maksudnya juga nggak jelas gitu. Gitu ya? Ya enggak, maksudnya kami sudah jelas maksudnya seperti ini, gitu Bang ya. Kalau secara pemahaman kami di Islam, saya deskripsikan aja ya, secara singkatnya, Isa itu naik ke atas, Bang. Isa itu nggak mati nggak, tapi di fase akhir zaman nanti dia akan turun kembali untuk membenahi apa ajaran yang telah diajarkan Nabi Isa, seperti itu. Itu aja sih. Saya nggak ada. Al-Quran mencatat kalau saya bilang abang asumsi boleh nggak? Karena Al-Quran mengatakan Isa meninggal. Ayat berapa itu Bang? Saya boleh. Anisa Ayat berapa? 159 bang. Anisa 159. Surat 4 ayat 159.
Anisa ayat berapa? 159, tolong dibacain nyaring bang. 159. 59. Tolong bacain nyaring. Anisa ayat 159 ya. 159 abang. Iya. Oke, saya baca. Tidak ada. Nyaring ya. 59. 159. Tadi kan 59 gitu ya. ya penyalibannya 157. Oh ya, oke. Saya bilang 159, tolong dibacain. Oke, saya bacain ya. Oke, saya baca. Surat An-Nisa ayat 159 ya. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Oke, menjelang. Ngerti nggak? Menjelang. Menjelang hari kiamat. Menjelang hari kiamat. Menjelang. Saya ulangin lagi, menjelang. Baca yang betul. Dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang beriman kepadanya menjelang. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab, ya, ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, dalam kurung Nabi Isa ya, menjelang kematiannya. Siapa yang mati? Dan pada Wait, kiamat stop. dia Isa Stop. akan Siapa yang menjadi mati? saksi mereka. Siapa yang mati di situ? Apa itu? Menjelang kematiannya. Di sini nggak ada. Iya, di sini nggak ada menjelaskan kematian. Itu coba baca. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang beriman kepadanya menjelang. Iya, ya menjelang kematiannya. Berarti dia masih hidup kan menjelang. Menjelang Ngerti nggak menjelang itu? kematiannya. Ya Kematian menjelang siapa? kematiannya. Oke, kematian siapa? Kematian Nabi Isa. Nah, Kematian Nabi. berarti dia mati. Iya nggak? sekarang. Iya masih hidup dia. Loh, itu tulisannya menjelang kematiannya. Yang dimaksud di Nah situ. itu maksudnya definisinya seperti ini bang. Oh. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Kalau menjelang itu bang bukan berarti mati. Oke. Kecuali Setelah dia- kalimat menjelang itu ada mata, nggak ada kalimat menjelangnya. Boleh dikatakan Saya mati. ajarin seperti abang itu. cara membaca ya. Di situ dikatakan tidak seorang pun dari ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Artinya Ya. ahli kitab yang dimaksud di situ itu pasti adalah orang-orang Kristen, betul kan? Betul nggak? Betul. Ada nggak Iya. orang Kristen yang beriman bahwa Isa tidak mati? Nggak ada. Iya. Jadi ayat itu betul. Orang Benar, beriman, orang-orang ahlul kitab beriman kepada Isa setelah kematiannya. Makanya ada orang Kristen sebelum Islam. Bacanya seperti itu. Dan jangan disambungkan lagi di situ setelah kalimat yang pertama, kalimat yang kedua. Dan Isa akan tentang hari kiamat. Dia akan apa? Dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Nah, gitu. jangan digabung. Karena cerita yang pertama itu berbicara Ya. tentang zamannya ahli kitab, zamannya Kristen. Tapi Ya, betul. yang terakhir itu ceritanya tentang akhir zaman, hari kiamat. Gitu. Nah, satu lagi ayat. Al-Imran ayat 55, Bang. Ya, Abang bilang kan Isa nggak mati. Oke, Al-Imran ayat Iya. 55. Ya benar dia nggak mati. Loh, itu tulisannya kematiannya kok. Itu kan bahasanya kematiannya, menjelang kematiannya. Tuhan akan mengambil nyawanya setelah bahasanya seperti apa ya? Visi misinya selesai gitu, Bang. Gitu. Bukan, Bang. Itu pemahaman konteks yang kamu. berbeda. Seperti- Itu menceritakan Tapi bahwa pemahaman pada kami zaman seperti itu. ya, Abang dengar gitu. dulu. Ayat Ya, itu gitu. menceritakan pada zaman itu orang-orang nggak ada yang beriman kepada dia sebelum kematiannya karena di salib itu dia mati dan makanya ada orang-orang Kristen, betul nggak? Maksudnya gini, Prof. Kalau seandainya dia tidak mati, nggak ada mungkin pengikutnya. Nggak ada pengikutnya, betul? Benar. Itu poinnya. Itu Benar. Benar kan? Betul, betul, betul. Berarti dia mati nggak? Mati menurut ayat itu. Ya, sekarang Iya, Al-Imran ayat dia ini 55. bakal mati. Bahasanya ini, coba kalian deskripsikan dari Al-Maidah ini. Deskripsikannya. Bahwasanya ini bakal mati. Anissa, Bang. Tapi setelah visi misi Nabi Isa itu selesai untuk membenahi. Oke, ya udah, nggak masalah. Abang nggak mau percaya, silakan. Ya,
Itu Ya, kitab kenapa? abang, Karena abang nggak percaya gini, Bang. silakan. Gini, Bang, karena pemahaman kita beda, gitu aja. Iya, nggak apa-apa. Saya menghargai. Bisa. Saya hanya menunjukkan data tanpa menafsirkan. Itu kitab suci abang. Sekarang boleh kita baca lagi Ali Imran ayat 55 nih. Terakhir. Oh, boleh. Iya, Ali Imran. 55. Prof, beneran loh Prof. Aku kaget ada ayat kayak gitu ternyata. Mati kan berarti? Yo kalau nggak mati, nggak ada yang percaya. Kan Nggak itu. ada. Gini. Makanya sekarang Tidak ada Ali seorang pun dari pengikut Isa yang percaya menjelang kematiannya. Iya. Makanya orang Kristen disebut sebagai ahlul kitab. Nah, ini yang terakhir nih. Meskipun ada banyak ayat lain ya, ada banyak ayat lain, misalnya Maryam 33. Kita buka Ali Imran ayat 55. Nah, saya bahasa Arab apa artikulasinya gitu? Boleh bahasa Arab, Bang, boleh. Jangan bahasa Arab lah, aku nggak ngerti bahasa Arab Bang. Biar yang global aja, enggak? Ya, bahasa Indonesia aja Bang. Ingatlah, nah, di dalam kurung ya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Jadi gimana? Bisa di atas orang. Iya, pengikut Isa. Makanya ini bahayanya kalau Kristen ya. Kalau Isa disamakan dengan Yesus. Kalau Isa sama dengan Yesus, maka orang-orang Kristen itu akan di atas orang kafir hingga hari kiamat. Tapi kita fokusnya bukan ke situ, tak. Kita fokusnya ke ayat yang tadi. Ya. Oke. Ada kata-kata mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Kata mengambilmu di situ itu sebetulnya kurang tepat. Karena bahasa Arabnya di situ adalah mutawafika wa rofiuka. Mutawafika itu artinya apa, Bang? Boleh tahu nggak? Mutawafika ya. Mutawafika. Kata dasarnya itu dari tawafa. Mutawafika itu tidur Prof. Iya, membuat tertidur demi untuk diangkat ke langit. Artinya tidak mati kan? Tertidur. Oke. Bener ya? Saya Iya, mau tidur. izin wafat dulu ya Prof. Ya, Tahu nggak? tidur. Oke. Tidur sama mati itu beda. Oke. Ngerti nggak? Bang, Iya, tidur sama mati itu beda. Bang, saya mau tanya. Iya. Bahasa Arabnya tidur apa, Bang? Ya, saya kebetulan orang Saya tahu. oke. Saya tahu. Ramahan. Oke, nggak Di situ apa-apa. ada kata, di situ ada kata mutawafika. Kata dasar mutawafika Naum itu ruku, adalah lusnah, huju, dan kailulah. Itu tidur. iya, Udah bahasa kan? tidur Ya, itu oke. yanam juga bahasa Arab tidur. Nah, tapi ya. mutawafika itu dalam bahasa Indonesianya itu kata yang sama dengan wafat, tawafa. Ya, wafat. Aku nggak tahan. Lihat komen yang di bawah. Mutawafika. Saya Yang komen di bawah Prof. boleh saya ulas lagi nggak surat Al-Imran? Saya tunjukin ya, Bang ya, daripada kita Bentar gini, boleh saya ini lagi nggak? Maksudnya boleh saya klarifikasi lagi surat Al-Imran ayat 50. boleh, silakan Bang, silakan. Ingatlah ketika Allah berfirman. Nah, firman itu kan perkataan ya kan? Jadi wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, mensucikan dari orang-orang yang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri putusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan. Ya kan? Yang kalimat matinya itu di mana, Bang? Mutawafika, Bang. Ya, sesungguhnya Iya, kalimat matinya ini deskripsinya di sini di mana? ya, besarin tak. Besarkan ya kalimat. Oke. Udah besar belum sih? Kameraku kok ditutup? Enggak.
Bang Bes migat nih pasti nih. Les miga. Tuh, nih udah besar belum sih kok? Nggak besar-besar, Prof. Coba Oke, kau coba, tanya mana? dirimu sendiri, Prof. Suka kali aku. Iya, Hmm. kelihatan? Tunggu. Ini udah gue gedein jadinya begitu. Nah, udah. Nah nih, Oke. kelihatan ya. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku, nih, kelihatan? Iya. Mutawafika. Ini nggak ada kata wanya ya, jadi kata akan ini nggak ada. Aku mewafatkan kamu dan bacanya bahasa Arab dari kanan ya. Ya. Dan warofiuka dan mengangkat kamu kepadaku. Nah karena bahasa Arab ini bacanya dari kanan ke kiri, duluan mana dia diwafatkan atau diangkat? Ini aku pakai Qurano.com ya, Bang. Jangan dikira saya ngasal. Ini kata-kata di sini adalah mutawafika. Hmm. Mutawafika ini artinya mewafatkan kamu. Ya, Terjemahan terus. Al-Quran sebelum tahun 2006 ini juga menggunakan kata mematikanmu. Tapi sekarang Iya. Al-Quran direvisi dan diganti jadi mengambilmu dan mengangkatmu. Padahal mengambil dan mengangkat sama. Sama seperti Iya. mengambil dan mengangkat jemuran. Ya. Tapi kenapa di sini kata mutawafika diubah menjadi mengambilmu? Kita lihat di bawah. Wahai Isa, aku mengambilmu. Hmm. Mestinya di sini aku mewafatkanmu dan mengangkatmu. Pertanyaannya, duluan mana dia diwafatkan atau diangkat? Kalau kita ngikutin bahasa aslinya Al-Quran ini. Nah, bahasa asli Al-Quran. Sebenarnya gini, kita analogikan seperti ini ya Bang ya. Sebenarnya kalau di dalam tata bahasa itu banyak sekali konjungsi seperti itu Bang. Persamaan kata. Artinya kan. Nah, maksudnya kalimat dari surat Al-Imran ini ketika Allah berfirman, wahai Isa, sungguhnya aku mengambilmu, menyelamatkanmu, dalam artian dari orang-orang yang kufur. Bang, Ya. ingat ini bahasa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dia, iya benar. Oke, di sana bilang bahwasanya mewafatkan. Mutawafik, bagaimana mungkin bisa mutawafikan diartikan menjadi mengambilmu? Kalau abang bilang mengambilmu, mestinya bahasa Arabnya bukan mutawafika. Intinya gini Bang ya, mengambilmu dalam bahasanya itu gimana ya Bang ya? Tapi bukan mewafatkan seperti itu Bang. Ini mutawafika ini apa? Kalau gitu. Kenapa Allah memilih diksi mutawafika? Itu Quran apa itu Bang? Terjemahannya Coba baca abang bahasa Arabnya itu ada kan? Di Al-Quran abang ada kan? Iya. Ada kan? Coba baca. Mutawafika juga nggak? Saya tanya. Mutawafika juga nggak? Enggak ada sih, saya enggak seperti itu memahami satu kata dua kata, saya per kalimat aja gitu. Oke. Ini ada Mike. Satu kata dua kata enggak seperti itu. Mike, tolong bacain Mike. Ya, shalom. Gimana? Salam. Idz Tolong bacain. qala Allahu ya Isa, idz qala Allahu ya Isa, ini lanjut. Ini mutawafika wa rafi'uka. Sesungguhnya aku mutawafika, mewafatkanmu, wa rafi'uka, dan mengangkatmu. Gitu. Coba cek di Iya. Al-Quran abang. Sama nggak? Saya punya Al-Quran cetak juga. Cuma pakai ini aja dulu. Nah, gini aja Bang. Kita terjemahkan dalam satu topik gitu Bang, satu kalimat, jangan satu kosakata. Nah, di sini kan sudah dijelaskan, ya kan? Di surat Al-Imran ayat 54 bahwasanya Allah itu berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku, oke kita merubah mutawafikah, mengambilmu menjadi mewafatkanmu. Wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu, mengangkatmu kepadaku, mensucikan dari orang-orang yang kufur. Seperti itu kan? Nah, Artinya? dari pertanyaannya mana terlebih dahulu yang apa ya? Mana yang terlebih dahulu
mengangkatmu atau mewafatkanmu seperti itu. Ya. Nah, kalau secara logika ya, kalau itu sebenarnya layaknya kalau dia manusia, dia manusia itu kan, berarti dia mengangkatmu terlebih dahulu gitu, baru Ini bahasa, mewafatkanmu. ini kan mutawafika dulu. Mutawafika wa rofiuka kan, bener nggak? Iya. Oke, berarti duluan mana? Mutawafika atau wa rofiuka? Duluan mutawafika kan, bener nggak? Iya Kecuali sih, kalau kalimatnya rofiuka wa mutawafika. Kecuali kalimatnya gitu, berarti diangkat terus dimatikan. Tapi pertanyaannya, kenapa Al-Quran menuliskan mutawafika dulu, terus wa rofiuka? Artinya dia mati dulu, lalu diangkat. Sementara abang tadi mengklaim bahwa Isa itu nggak mati, diangkat. Nanti matinya di akhir zaman. Loh, kalau abang Iya, mengatakan seperti itu, artinya Al-Quran ini salah susunan. Karena di sini digunakan kata mutawafika wa rofiuka. Dan kenapa ulama abang tega-teganya mengganti kata mewafatkan jadi mengambilmu? enggak seperti itu. Ulama enggak gimana ya? Al-Quran enggak diubah-ubah, itu firman Allah itu. Ini Itu kata mutawafikanya Allah, artinya enggak dirubah-rubah. mewafatkan, bang. Cuman yang mendefinisikannya aja itu mungkin gimana ya? Salah ketik aja ya. Salah Kalau ketik. Hah? Salah ketik. Hah? iya, Ini Michael ini mantan ini loh. coba saya lihat di ini ya, di buku. Boleh. Lihat di Quran aja langsung. Ini Ya, di Qurano.com ini adalah situs kembangan dari Kemenak. Nah, Oke. coba kita buka yang lainnya. Nah, kalau di Bro Michael. Al-Quran ini mengambilmu juga, Bang. Kalau definisinya, Bang. Kita pakai bahasa Arabnya, bang. Kita pakai bahasa Arab dong. Al-Quran bahasa Arab kan? Betul nggak? Kalau Iya. Anda belajar bahasa Arab, Anda akan menemukan bahwa mutawafika itu sama dengan wafat. Asal katanya dari tawafa, bukan begitu ya, Brother Michael? Mungkin gini aja, Bang. Karena saya bukan pakar agama dan bukan pakar hadis ya gitu, Bang ya. Karena seperti ini, kalau seperti kita konjungsi, Bang, gitu, Bang. Konjungsi gitu, Bang. Konjungsi kata. Ya. Konjungsi Aduh, malah kepencet lagi. Nih, saya pakai parameter satu lagi nih, pakai Quran.com. Nah, oke. Ya, Untuk menghindari gini aja, Bang. lihat. Gini aja, untuk Lihat, Bang. menghindari polemik, untuk menghindari perdebatan. Jujur, ya, jujur oke bang. lah. Abang harus jujur. Ini kitab Anda. Saya nggak menafsirkan, tapi saya klik di sini. Ya. ومطهرك Kelihatan nggak? متوفيك Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Sama. Ini beda loh parameternya. ورافعك Jadi, oke. فيك Nih, artinya diwafatkan dulu baru diangkat. Dan anehnya kenapa Al-Quran menggunakan diksi diwafatkan? Itu pemahaman kalian seperti itu, ini tapi nggak jadi Quran.com, masalah. Bang. Kami Astaga. menghargai. Ini Quran.com. Gitu kan. Iya. Gini, Bang. Maksudnya Ini di bukan sini pemahaman ada saya, Bang. kalimat itu sebenarnya mengambilmu, bukan mewafatkanmu, seperti itu aja. Mutawafika itu bukan mungkin kalau di mengambilmu. dalam bahasa Yang satu Indonesia lagi itu kan yang ada halus, dua kan, ada dua kan, kasar gitu. mengambil dan mengangkat jadinya. Gimana tuh? Iya, mengambil dan mengangkat jadi sama dong. Mengambil dan mengangkat, mengambil dan mengangkat beda lah, Bang. Nggak Ambil bisa jemuran gitu, sama Bang. angkat jemuran sama nggak, Bang? Dan mengangkat itu kan rofiuka kan, mengangkatmu kepadaku gitu loh. Beda, Sedangkan yang di Bang. bawahnya Jangan samakan. mutawafika, mewafatkan dulu gitu loh. Kalau misalkan sama ngapain? Bukan. Sebenarnya gini, Prof. Ini kelamaan Gini ya. aja. Kalau Gini. Daripada Ini kelamaan ini gini gini aja. ya, Bang ya. Kalau Ya, kelamaan. ya, ini ya. Ini boleh Soalnya saya forward masih ya. ada pertanyaan yang lain soalnya. Gini aja. Oke. Bukan. Sebentar Pak, saya boleh ya? Sedikit aja. Kalau Isa ini tidak pernah mati, konsep kebangkitan itu asalnya dari mana?
Kalian ini percaya ada kebangkitan setelah mati, ini tahu dari mana? Kalau Isa ini tidak mati. Kalian ini pastinya mengimani adanya kebangkitan kan setelah mati kan? Betul nggak? Atau nggak ada konsep mati dan bangkit? Berarti kalian itu tidak mengimani ada kebangkitan. Seandainya Isa ini tidak pernah bangkit. Iya, kami mengimani. Kami Lalu iman apa itu kan dasarnya? percaya. Sekarang saya tanya, Nah, kan? apa dasar iman Anda memiliki konsep kebangkitan kalau tidak ada yang mati lalu dibangkitkan? Ya gitu. Jadi gini Mbak, kalau masalah di hari kebangkitan itu sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran kami, ya kan? Mau dari Nah. mana Allah akan membangkitkan sementara dia tidak memberi satu contoh untuk dibangkitkan? Oh, mau contohnya? Ya, apa dasar kalian itu? Adanya Nah, kebangkitan. dasarnya seperti ini ya. Analoginya seperti ini, Pak ya. Saya mau bertanya, ketika di hari musim kemarau, ketika itu rumput kekeringan, Tuhan menurunkan hujan. Setelah hujan turun, dia akan menghijau kembali. Seperti itu aja analoginya, Mbak. Hah? Kebangkitan, Bang? Iya, kebangkitan menganaloginya kan seperti itu. Itulah Tuhan kami. Bangkit Siapa itu yang menciptakan artinya langit bangkit, dan bentar bumi? Bang, bentar Bang. Artinya bangkit adalah ketika sudah Hidup mati baru kembali. dibangkitkan. Betul? Iya, hidup kembali. Iya, Iya. hidup kembali. Berarti sebelumnya mah Iya, mati. Itu alam barzah. Apakah sebentar. Apakah ada satu contoh yang dimatikan Allah lalu dibangkitkan oleh Allah sehingga ada konsep seperti ini? Ada. Siapa? Iya, saya analogikan sekarang. Seperti ini, Karena Mbak. gini Bang, Seperti tadi ini, Mbak. saya Kami katakan percaya bahwa bentar ya. Kami Semua percaya iman, bahwasanya bahkan Tuhan Hindu, itu Maha Pencipta. Gini, Iya Pak. enggak? Hindu yang Se- lebih tua dari Islam, ya. Iya. Hindu yang lebih tua dari Islam, dia tidak mengimani adanya konsep kebangkitan. Kenapa? Karena nggak pernah ada yang bangkit. Buddha demikian. Yang ada, yang memiliki konsep kebangkitan itu satu-satunya adalah Kristen. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang menjadi role model dari kebangkitan itu. Dan tidak mati lagi setelah itu. Makanya saya bilang, apa yang menjadi dasar kalian mengimani adanya kebangkitan daging? Kalau tidak pernah ada satupun orang yang pernah mati, lalu bangkit. Kalau kita menggunakan ini, Iya. saya hanya akan percaya Tuhan itu bisa membangkitkan kalau dia sudah memberikan satu contoh yang sudah dia bangkitkan. Loh, bagaimana kalian punya konsep kebangkitan? Sementara belum Sekarang pernah gini, ada kebangkitan di dalam Ya, Islam. gimana saya mau menjawab kalau kamu ngomong terus gitu? Oke, Nah, saya mau silakan. jawab, boleh? Ya. Kamu bertanya seperti contohnya seperti apa Tuhan membangkitkan, kan? Seperti itu kan? Rumput nggak punya roh, Pak. Iya. Satu, rumput nggak punya roh. Rumput nggak pernah punya dosa. Rumput itu nggak pernah dihakimi. Ini jomplang. Enggak, saya mau bertanya gini aja. Siapa yang menciptakan rumput itu? Tuhan Ataupun Yesus. tanaman-tanaman? Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Buktinya mana? Kalau gitu apa yang membuktikan Allahmu juga menciptakan rumput? Apa buktinya? Tidak ada yang bisa membuktikan. Buktinya? Ya, silakan. Iya, Apa buktinya enggak Allah seperti menciptakan ini. rumput? Halo? Iya, apa buktinya Allah Iya, menciptakan rumput? Tuhan kami itu maha kuasa. Sebab menciptakan. Saya tidak melihat ada kemahakuasaan Allah. Iya, kita. Apa kemahakuasaan Allah? Kebangkitan aja dia Iya, belum pernah sekarang. lakukan. Iya, maha kuasa. Dia telah menciptakan Jangan. manusia, Itu tumbuh-tumbuhan. Iya, Itu klaim, Pak. iya, enggak. Klaim. Itu fakta. Itu Oke, sudah dijelaskan buktikan. di dalam Buktikan. Al-Quran kami, bukan Buktikan. klaim. Oke, Iya. dijelaskan dalam Quran. Quran itu ditulis abad keberapa? Turunnya abad berapa? Secara logika seperti ini, saya akan membuktikan kepada Anda siapa yang menciptakan. Silakan. Ya, Silakan buktikan. manusia. Bisakah saya mau tahu kalau sebatas dia manusia itu bisa menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kita makan? Allahmu. Siapa? Saya nanya kuasa Allahmu. Saya tidak Ya, itulah menanyakan kuasa kuasa Allah saintis. kami. Apa Iya, yang itu kuasa dilakukan? Allah kami. Pertama, Allahmu tidak bisa membuktikan dia menciptakan manusia. Kenapa? Karena dia Nah, tidak itu pernah tidak menghidupkan. Sabar. Saya
akan buktikan Yesus itu adalah pencipta ketika dia menghidupkan. Karena mencipta artinya menghidupkan. Yesus itu menghidupkan orang mati. Ini sudah membuktikan dia adalah pencipta. Bahkan dia membentuk mata dari tanah. Ini adalah salah satu buktinya. Kalau kamu mau membuktikan Allahmu yang menciptakan rumput, dengan dasar apa? Allahmu bahkan tidak pernah membuat rumput yang mati itu langsung kering. Membuat rumput yang mati itu langsung seger. Di mana? Saya tidak melihat ada bukti. Hanya klaim di dalam kitabmu yang ada di abad ke-7. Yang pertama harus Anda renungkan adalah, jangan pernah percaya ada kebangkitan kalau Isa itu tidak pernah mati dan bangkit. Itu. Jangan pernah percaya rumput itu diciptakan Allah, karena Allah belum pernah membangkitkan rumput yang sudah kering. Tetapi percayalah kepada Yesus, karena Yesus sudah pernah membangkitkan orang yang mati dan menghidupkannya. Ini terlalu logis. Terlalu logis. Konsep kebangkitan Anda samakan dengan rumput. Rumput tidak punya dosa. Rumput tidak dihakimi. Rumput tidak pernah berbuat apa-apa. Bahkan rumput tidak pernah berbicara. Apa? Stop, kalian itu hanya mengimani Tuhan kami maha kuasa. Tuhan kami maha kuasa. Kalian sibuk mencari bukti atas Tuhan kami, sementara Tuhan kalian belum ada saya lihat buktinya satupun. Hanya klaim, 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 klaim. Semua diklaim. Kalian tidak sanggup membuktikan apapun. Atau Pak Prof, kita tanya pada rumput yang bergoyang? Apa yang terjadi? Setuju nggak, Prof? Saya percaya Yesus itu pencipta ketika dia bisa menghidupkan. Kalau mematikan, sudah saya bilang, truk gandeng itu udah berapa banyak mematikan. Apa hebatnya? Ular kobra di India sana berapa jumlah orang yang dimatikan, Pak Prof? Banyak. Banyak sekali. Kenapa kalian tidak menyembah ular? Kalau mematikan itu adalah kuasa. Ya toh? Betul. Ayolah, lebih make sense orang India menuhankan ular. Menghormati ular. Ular itu banyak membunuh dibandingkan manusia. Apa hebatnya? Tetapi menghidupkan, itu yang mustahil dilakukan Syaitoni Rojim atau rival-rivalnya Allah kami. Itu mustahil dilakukan. Iblis terkuat sekalipun tidak mampu membangkitkan orang mati. Hanya Yesus. Percayalah sama Yesus. Dia yang menciptakan kamu. Bahkan dia nanti, Isa itu diklaim yang akan apa, Prof? Datang di akhir zaman. Jadi Iya, hakim dia menghakimi. Selalu dikatakan gini, emang lu Tuhan menghakimi orang? What the hell? Hakim yang adil itu hanya Tuhan, bukan manusia. Kalian harusnya percaya ini dong. Apa itu mematikan kok sok hebat? Mengancam, mematikan, mengancam, mematikan. Ular itu ancaman terbesar di India. Terganteng itu ancaman terbesar di tol Cipularang ya, Bro? Stop mengancam. Hanya iblis yang mengancam. Selesai. Saya rasa itu Pak Saindah. Karena dari tadi muter, saya lihat itu kok Pak Prof muter-muter. Mungkin salah. Halo. Ya, Halo. ya itu aja Pak dari saya. Oke, itu pemahaman kalian. Terserah seperti apa. Bukan. Yang itu jelas, logika, Pak. ini Ini tidak akan menghujat agama kalian. Itu kepercayaan kalian. Justru kalau Oke. kita ini gimana ya, Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih.